Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat berbahagia dan bersuka cita bisa hadir kembali untuk bisa berbagi berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mengawali program kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu maksud, yaitu kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, serta kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya kami adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini, yaitu ketika kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap melakukan dan merenungkannya di dalam kehidupan kami. Haleluya, mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, saudaraku. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Ayat 11 dengan sangat jelas menuliskan bahwa salah satu tanda kesudahan zaman yaitu banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mundur melihat setiap bagian kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam perjanjian lama, baik itu di dalam kitab Pentateuch ataupun hukum Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan juga kitab para nabi, baik itu kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Di sana kita mendapati begini, setiap kali Tuhan menyatakan keputusannya, setiap kali Tuhan berfirman, Dia pasti akan menyampaikannya itu melalui para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Tuhan tidak akan menyampaikan firman-Nya tanpa melalui para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kalau kita melihat kitab Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Di sana firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nabi adalah orang yang bertugas sebagai penyambung lidah Allah bagi umat Israel. Sebelum hadirnya Juru Selamat, sebelum hadirnya Sang Mesias yaitu Yesus Kristus, Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya diperantarai oleh nabi-nabinya. Dan Yesus adalah nabi terakhir di muka bumi ini. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Yesus sudah menggenapi semuanya. Kehadiran Yesus di muka bumi ini itu untuk menggenapi seluruh rencana Allah dan seluruh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Kitab Injil Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-17 dengan sangat jelas menuliskan, saudara, kita buka sebentar. Kitab Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Jadi Yesus adalah pribadi terakhir yang dipercayakan untuk menjadi nabi. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi, saudara. Dan peran fungsi nabi itu digantikan oleh pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus dan firman-Nya. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, saudara. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-26. Di sana kita mendapati tentang seorang penghibur yang akan diutus Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Siapakah penghibur itu? Siapakah penolong itu? Tiada lain, dialah Roh Kudus. Ayat 15 bilang begini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Ayatnya yang ke-26 bilang begini, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus ini akan membantu kita memahami setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, dan dialah yang akan menyadarkan kita, menginsafkan kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap perbuatan-perbuatan yang membuahkan maut, yaitu perbuatan dosa. Kalau kita melihat lagi di dalam pasalnya yang ke-16, mulai dari ayatnya yang ke-4b sampai kepada ayatnya yang ke-13, di sana kita mendapati juga tentang peran dan fungsi Roh Kudus. Ayat 13 bilang begini, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang menggantikan peran dan fungsi para nabi. Dialah yang akan menginsafkan kita dari setiap dosa kita, saudara. Dialah yang akan menyadarkan kita, yang akan membantu kita untuk memahami setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Jikalau ada pribadi ataupun orang yang menyatakan dirinya adalah utusan Allah, yang adalah nabi Allah setelah Yesus, tiada lain, dialah nabi palsu. Sebab tidak ada nabi setelah Yesus. Tidak ada nabi yang datang dari luar Israel. Yesus adalah nabi terakhir. Dan setelah Yesus, peran dan fungsi nabi digantikan oleh Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang yang percaya, saudaraku, kita mesti memahami hal ini, bahwa tanda akhir zaman akan ada banyak orang yang mengklaim dirinya adalah nabi. Tanda akhir zaman, begitu banyak bermunculan para orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali di dalam kitab Injil Matius tadi, pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-11, berkata bahwa banyak nabi palsu akan muncul. Nah, akan muncul di sini, saudara, ini menunjuk kepada satu waktu yang tidak terbatas. Artinya begini, setiap abad pasti ada nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu yang mengajarkan ajarannya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Dari abad pertama sampai kepada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sampai kepada kita yang hidup pada abad 21 ini, saudara, yang hidup pada akhir zaman ini, selalu ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat pada abad yang pertama, di mana para rasul masih hidup di muka bumi ini, saudara, saya melihat bahwa ada ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang bermunculan. Yang pertama itu ada paham nomianisme. Paham nomianisme ini adalah paham yang memegang hukum Taurat, saudara, sehingga Rasul Paulus mempunyai satu tugas yang berat untuk bisa menyadarkan kembali orang-orang yang percaya akan paham ini, di mana di dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, saudara, ayatnya yang ke-16, di sana Paulus menyampaikan sesuatu yang penting, bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-6 pasal 1, saudara, di sana Paulus menyatakan begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi yang dimaksud Paulus tentang Injil lain dan orang yang bermaksud untuk mengacaukan kamu dari pengajaran yang sebenarnya, memutarbalikkan Injil Kristus, tiada lain, itu adalah paham nomianisme. Selain paham nomianisme, ada paham ascetisisme, yaitu paham yang menyiksa diri sendiri. Mereka menganggap ketika mereka menyiksa diri, mereka sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan menegaskan melalui hambanya, itu Rasul Paulus, bahwa itu semuanya hanya untuk memuaskan kedagingan mereka. Kita bisa mendapati itu di dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayatnya yang ke-23. Tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Ada paham ataupun ajaran palsu yang menamakan diri sebagai anti-resurreksionisme atau anti-anatasianisme, di mana dengan paham ini Paulus kembali menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Dan juga Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai kepada ayatnya yang ke-18. Paham yang terakhir yang adalah ajaran palsu pada abad pertama, yaitu paham gnostisisme. Paham gnostisisme inilah yang disebut Rasul Yohanes sebagai anti-Kristus. Kalau kita melihat di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai kepada ayatnya yang ke-27, di sana terdapat penjelasan tentang anti-Kristus. Ayatnya ke-22 bilang begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkali Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Roh antikristus pun juga dijelaskan kembali di dalam pasalnya yang keempat. Kita baca dari ayat yang pertama, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul
dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4 bilang begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, kata firman Tuhan, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi jelas sudah apa yang kebenaran firman Tuhan maksud, bahwa antikris dan roh nabi-nabi palsu tiada lain itu adalah paham gnostisisme. Itu untuk abad yang pertama, saudara. Abad kedua juga banyak bermunculan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian pula juga dengan abad ketiga, abad keempat, sampai kepada abad yang ke-21, di mana kita hidup pada akhir zaman ini. Begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Program dari pengikut mereka ini, golongan ini sangat baik, saudara. Program kemanusiaan, program-program untuk membantu para orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, sangat baik. Tetapi ajaran mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi berbicara mengenai nabi palsu, di dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani, nabi palsu memiliki arti, yaitu mereka yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Juga pengertian dari nabi palsu adalah para penipu agama. Jadi inilah tanda, saudara, akan kesudahan zaman, yaitu banyak para penipu-penipu yang mengatasnamakan agama. Mereka memakai agama untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Sebagai orang yang percaya, kita mesti waspada dengan para penipu-penipu agama ini. Mereka yang hanya mengajarkan sesuatu yang mengenakan telinga tanpa memperhatikan bahwa itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai hamba Allah pada pagi hari ini, saya mengajar kita untuk kita selalu waspada dan selalu hidup dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita terus bergaul dengan Roh Kudus, dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita melalui firman-Nya untuk kita dapat membedakan mana nabi yang sejati, mana rasul yang sejati, mana para pengajar-pengajar yang sejati yang selalu berkomitmen untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan mana para rasul-rasul, nabi-nabi, dan hamba-hamba Tuhan yang palsu yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami, yang kembali mengingatkan kami tentang bahayanya ajaran dari para nabi palsu. Ajaran yang merusak iman kami, yang membawa kami semakin menjauh dan semakin tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang percaya menyaksikan program ini kembali disadarkan dan akan selalu diingatkan akan tanda-tanda ini. Dalam nama Yesus, mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.